Assalamualaikum guys, jumpa lagi sama aku Zaira, presenter Mugaru yang paling manis. Nah guys, ini adalah kegiatanku sehari-hari sebagai duta Mugaru. Aku harus menyiapkan semuanya untuk kunjungan ke SD-SD. Yang pertama guys, aku harus memastikan kalau kameranya ini berfungsi dengan baik. Nah ini bisa geser-geser gini kan, ke kiri, ke kanan. Habis gitu bisa zoom in, habis itu bisa zoom out. Nah yang kedua guys, yang harus dibawa waktu kunjungan ke SD-SD itu adalah speaker, supaya suara kita tuh terdengar dengan jelas. Nah ini kita bawa, jadiin satu sama kameranya. Nah yang ketiga guys, yang harus dibawa waktu kunjungan ke SD-SD itu lighting. Kenapa aku harus bawa lighting? Ya supaya nanti waktu video itu pencahayaannya bagus. Ini kita jadiin satu sama kamera sama speaker biar nggak lupa. Nah yang keempat guys, yang harus dibawa ke SD-SD kalau memang diperlukan, nih kita membawa keyboard piano nih. Kenapa kok bawa ini? Ya nggak apa-apa, biar nanti tuh lebih asik. Nah ini dijadiin satu sama mereka semua biar gak lupa. Nah guys, dalam satu hari itu bisa 2 sampai 3 SD yang aku kunjungin. Kebayangkan capeknya tuh kayak gimana? Tapi sebagai duta Mugaru harus tetap semangat dan moodnya tuh harus tetap baik. Nah pasti ada beberapa dari kalian yang nanya, Kak gimana sih caranya biar tetap semangat dan moodnya bisa terus baik? Oke, sini aku kasih tahu rahasianya. Tapi ini buat kita aja ya. Oke, sini aku kasih tahu. Oke, jadi ini teman-teman rahasiaku biar tetap semangat. Kita taruh di sini dulu ya. Kita jadiin satu supaya tidak lupa. Ini loh guys rahasiaku biar aku tetap semangat, yaitu Roma Malkis rasa kelapa kopior. Nah, untuk menikmati ini ya guys, aku harus ambil kursi dulu. Karena kan makan harus sambil duduk nih. Oke, aku duduk. Langsung saja kita nikmati Roma Malkis rasa kelapa kopior ya teman-teman. Bismillah. Rasanya enak banget. Dan yang pasti kelapa kopiornya tuh kerasa banget. Renyahnya tuh gak ada duanya. Dan bisa moodku tuh jadi lebih semangat dan lebih baik. Enak banget. Waduh, enak-enak apa sih? Kok gak bagi-bagi? Karena mau. Ya mau lah, tapi bukannya mau minta, tapi mau kasih kamu lagi. Kalau kelupaan itu bisa bahaya, tahu nggak sih? Nah ini tuh, biar makin enak. Ini rasa apa kak? Kok warnanya merah gini? Iya dong beda, soalnya rasanya tuh beda. Ini tuh Roma Malkis rasa sweet crackers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga Allah semuanya jumpa lagi sama Pak Nur, guru bahasa Jawa yang paling mantap di dunia dan di akhirat insya Allah. Dan hari ini hari Senin ya, tanggal 16 Februari 17 sampai lali itu untuk diingatkan Bu Nani. Ya seperti biasanya ini ngobras ya, ngobrol asik ya. Tapi ini saya ini belum punya pasangan untuk ngobrol ini. Ini siapa dia yang Pak Nur ajak untuk ngobrol ini ya? Oke, ini Pak Nur tertarik sama yang rumahnya jauh dulu ini. Ada Bu Nani. Bu Nani, sebentar Bu Nani. Wah, ngobrol dulu. Ini yang paling jauh guys. Ini rumahnya paling jauh, tetapi datang ke sini udah pagi-pagi. Nah, ini gimana Bu? Ini resepnya supaya nggak telat ini apa Bu? Alhamdulillah Pak Nur, nggak ada resep sih sebenarnya. Cuman kita optimis saja lah, setiap hari Bismillah bisa hadir tepat waktu gitu aja. Nggak ada harus seperti ini, harus seperti ini. Kadang saya juga terlambat. Kalau memang saya tidak terlambat ya Alhamdulillah, karena nggak ada kemacetan gitu aja. Oke, dan banyak nggak terlambatnya. Bu Nani ini jangan terlambat kayaknya. Saya nggak pernah menemukan Bu Nani, nggak pernah melihat Bu Nani terlambat. Oke Bu Nani ini kerja di Mugaru, mengajar di Mugaru ini udah
berapa tahun Bu? Dan apa perasaannya gimana Bu? Alhamdulillah saya sudah mulai tahun 94. Jadi berapa tahun Pak Nur? 31 ini. 31. 31 tahun saya sudah mengabdi di Muhammadiyah. Mulai saya masih bujang Pak Nur. Jadi ya suka dukanya itu banyak lah Pak Nur. Tapi banyak sukanya sih karena secara tidak langsung yang saya hadapi ini adalah benda hidup. Andaikan yang saya hadapi ini benda mati Pak Nur, mungkin saya banyak bosannya. Jadi kadang kalau saya libur seringlah merindukan anak-anak, merindukan suasana di sekolah dan lain sebagainya. Itu suka dari saya. Dukanya sih cuman sedikit Pak Nur, kadang ya banyaklah anak-anak yang jahil, anak yang ya tidak disengaja sih Pak Nur. Tapi kadang-kadang itu ya cuma sedikit sih ya. Insya Allah di Muhammadiyah ini anaknya baik-baik lah. Oke, sudah 31 tahun ini berarti kalau misalnya ibunya ini jadi muridnya Bu Nani, anaknya bisa jadi masuk ke Mugaru lagi. Jadi sudah mbak Bu Nani ini ya? Oh, oke. Banyak yang manggil. Iya, jadi Bu Nani ini sebenarnya sudah nenek, seorang nenek sebenarnya. Nelly. Wah. Tapi ya begitulah guys. Kami di SMP Muhammadiyah Tigawal ini merasakan kenyamanan ya, karena kalau bekerja kemudian mengajar ini kalau tanpa ada rasa kenyamanan ini juga nggak akan betah gitu Bu ya. Sampai segitu lamanya. Dan kemarin Bu Nani ini kan, nah ini guys, belum pernah Pak Nur wawancara ya. Bu Nani kan umroh. Nah ini harus cerita ini Bu. Sebenarnya Bu, cuacanya di Indonesia dibanding dengan cuacanya di Arab Saudi sana itu seperti apa Bu? Jadi rindu ke tanah suci Pak Nur. Gini Pak Nur ya, udaranya itu kalau Indonesia itu memang tropis nggih, jadi panas. Cuman anginnya itu tidak sebesar di Mekah. Jadi sana itu panas, tapi anginnya itu besar, nggih, ngebes kalau orang Jawa mengatakan. Jadi ada apa ya Pak Nur, sejuk gitu loh. Dan lagi kalau umroh itu kan banyak di ruangan di dalam masjid, dan masjidnya itu banyak AC-nya, sehingga ya merasakan saya enjoy aja Pak Nur. Ada orang yang merasakan panas dan lain sebagainya. Alhamdulillah saya di sana pada saat itu pergantian musim. Jadi saya merasakan hujan itu 3 kali Pak Nur. Di Masjid Nabawi 2 kali itu badai angin. Kemudian di Masjidil Haram itu saya sekali. Itu juga hujan sangat besar, sangat deras. Dan saya itu tahunya ini Pak Nur, talangnya Ka'bah ini ternyata terbuat dari emas. Nah itulah yang menjadi daya tarik saya. Oh ternyata seperti ini gitu. Apalagi saya guru geografi nggih. Jadi oh ternyata walaupun udaranya tuh 54 derajat Celcius, saya pernah merasakan sampai 54. Namun di sana ya di wajah ini panas Pak Nur, tapi kayak ada apa nggih, kesejukan karena angin itu mungkin nggih. Jadi anginnya sangat besar sehingga tidak merasakan begitu sangat panas. Mungkin itu Pak Nur. Jadi alhamdulillah dengan masa kerja yang begitu panjang, ini bukan pamer ya Pak Nur ya. Jadi saya mendapatkan hadiah dari Mugaru ini, wah saya sangat bersyukur sekali. Terima kasih, mungkin panggilan Allah mungkin lewat Mugaru gitu Pak Nur. Oke, di sana ini kan panas, tapi apa Bu namanya Bu? Ngebes anginnya Bu ya. Kalau di Indonesia ini kan panas dan ngentang-ngentang gitu. Iya, jadi aduh luar biasa. Nah, kemudian pengalaman apa sih Bu Nani yang ditemui di sana yang mungkin
ini kok pengalaman ini kok aneh gitu ya. Kan kadang-kadang ada orang yang cerita itu, saya ini kecil sendiri karena di sana itu baik ketemu sama orang-orang yang lebih tinggi. Atau gimana Bu pengalamannya Bu? Kalau pengalaman Pak Nur, orang mengatakan bahwa di sana itu semuanya dibayar tuntas. Itu memang kadang-kadang saya gabung, tapi saya nggak merasa. Cuman setelah saya pulang umroh itu saya merasakan mungkin ini omongan orang-orang itu benar. Saya itu Pak Nur ketemu dengan orang India. Saya sama Bu Hidayah itu ketemu dengan orang India di samping saya. Orang India itu kalau sholat Pak Nur itu tidak memakai kaos kaki putri. Padahal auratnya wanita itu kan sampai di kaki. Itu nggak pakai. Terus tangannya itu mungkin diberi pacar tapi tidak kukunya. Dicelupkan seluruh tangan seluruhnya ini, lengan tangan ini Pak Nur. Jadi saya merasakan jijik. Terus kalau sholat duduk di antara duduk iftirosi itu Pak Nur. Jadi itu tidak seperti orang Indonesia. Itu duduknya itu bersimpu, sujudnya itu kayak orang tidur. Nah, saya kaget, saya amati terus. Lah itu setiap saya sholat di Masjid Nabawi selalu dipertemukan itu. Saya kadang-kadang ya Allah jangan dipertemukan lagi, tapi saya tetap dipertemukan itu. Sampai-sampai saya berada di Masjidil Haram itu kepala saya malah dipegang, dibuat untuk pertolongan. Saya sampai buitin sampai gini, iki mono apa ya, ujian atau perasaan saya yang mungkin menghina gitu Pak Nur ya, menghina karena saya merasa jujur, saya merasakan kok nggak nyaman saya kalau berdampingan dengan orang-orang ini. Akhirnya saya istilahnya berdoa memohon sama Allah, ya Allah jangan pertemukan lagi saya dengan seperti ini, dan saya mohon maaf, mohon ampunan. Akhirnya alhamdulillah saya dipertemukan dengan orang Aceh, orang Jambi, kemudian orang Lampung, kemudian orang Banjarnegara, orang Solo dan lain sebagainya, yang luar biasa perjalanannya Pak Nur. Jadi kalau kita bersyukur, kita 10 jam sampai di Juanda, kemudian menuju rumah itu hanya 1 jam. Beliaunya tidak Pak Nur, itu sehari lagi karena bis itu perjalanannya ke rumahnya dia itu Pak Nur sekitar 12 jam. Dari bis dia masuk rumah lagi itu sekitar 4 jam. Ya Allah, kadang-kadang saya itu perjalanan yang luar biasa. Mungkin pahalanya lebih tinggi daripada kita mungkin Pak Nur. Iya, ya nih yang menarik tadi kan ngapunten, kepalanya Bu Nani ini kan dibuat pegangan gitu ya. Nah ini perhatian juga ini ya bagi saudara-saudara kita yang dari India ya ini ya. Mungkin kalau di Barat Bu, di Barat itu mungkin memegang kepala itu sebuah penghormatan gitu ya. Karena beberapa kali saya lihat itu ada pemain sepak bola memasukkan ke gawang itu diberi ucapan selamat itu di usuk-usuk kepalanya gitu, mungkin penghormatan ya. Tapi bagi orang Indonesia itu memancing emosi. Maka coba-coba megang kepalanya orang Indonesia itu bisa jadi masalah besar itu. Ya ini bagi saudara-saudara kita yang dari India ini, kalau misalnya umroh atau naik haji ketemu sama orang Indonesia, tolong jangan megang kepala lagi. karena nanti jadi masalah ya. Jadi baik di sana, budayanya di sana itu belum tentu bisa diterima di sini seperti itu. Kemudian Bu, di sana berapa hari, dan tentunya kan setelah umroh itu kan belanja-belanja Bu. Nah itu pakai bahasa apa ini Bu? Saya di sana 13 hari. Jadi kalau belanja Pak Nur itu di sana itu bahasanya Arab, tapi orang-orang itu kayaknya ada yang pintar, mungkin saking banyaknya orang Indonesia. Jadi di sana itu belanja-belanja Jokowi itu 50.000. Kemudian ada yang 100.000, Anies seperti itu. Jadi saya kadang-kadang, oh Jokowi, ayo tuku buit gitu. Saya bawa uang real, tukar uang real itu tidak banyak kok Pak Nur. Mungkin ya
karena gak ada duit. Itu jadi bahasanya ya banyak orang Indonesia di sana itu loh Pak Nur, ada orang jual dadar jagung, ada orang jual ote-ote, bakso, es dawet, itu ada Pak Nur. Oh, itu biasa pribumi kita orang Madura, jadi luar biasa. Kita berikan aplaus untuk orang Madura itu Pak Nur, untuk apa ya Pak Nur ya, bermigrasi ke negeri lain itu wah luar biasa. Mungkin karena geografisnya kurang bagus, jadi dia itu senang merantau gitu. Mungkin loh Pak Nur ya, daripada kita yang senangnya mata urip pokoknya kumpul itu kadang-kadang kurang baik bagi kita. Iya, jadi ada dadar jagung, kemudian ada mungkin pentol ada Bu ya? Ada. Pentol, dawet itu ya memang ini loh, apa namanya, kalau dijual di sini tuh biasa saja, tapi kalau dijual di luar negeri Luar biasa. ya itu jadi luar biasa. Kayak ini Bu, saya punya kenalan itu orang kaya, ini orang kaya sekali Bu. Kemudian saya tanya bisnisnya apa Pak? Saya jualan sambel gitu Bu, tapi jualan sambelnya itu sudah di Amerika sana Bu, jadi sudah kaya sekali, tapi ya itu tadi jualan sambal tadi itu. Oke, dan ini kalau ngomong-ngomong tentang orang Madura yang migrasi ke sana Bu, ini sebenarnya saya tuh ingat cerita guru saya dulu Bu. Jadi ada nelayan Madura, ini tapi bukan ke Arab, tapi ke Malaysia Bu. Jadi melebihi batas perairan Malaysia itu Bu. Jadi masuk ke perairan Malaysia. Setelah ditangkap di sana, kemudian ditanya, kenapa kamu masuk ke perairan Malaysia? Kenapa kamu kok nangkap ikan-ikan Malaysia? Loh enggak Pak, saya ini ngejar ikan Madura yang lari ke Malaysia. Dan itu saya teringat juga itu. Waduh, oke Bu, terima kasih Bu Nani. Nanti kita akan lanjutkan lagi ngobrol-ngobrol supaya menginspirasi Bu ya, supaya semuanya ketularan untuk umroh dan haji Bu. Amin. Kapan haji Bu? Sudah daftar belum Bu? Bismillah. Bismillah. 30 tahun lagi. Ya, Oke, terima kasih Bu Nani. Oke Bu Galopers semuanya, demikianlah saya ngobrol-ngobrol. Ternyata ada juga ya yang teman ngobrol gitu ya. Pokoknya berdiri di sini pegang mic pasti ada teman ngobrol. Nah itu bedanya Mugaru dengan yang lain. Dan ini Pak Nur sampaikan bahwa PPDB di SMP Muhammadiyah Tigawaru ini sudah memasuki gelombang pertama, gelombang 1 ya, gelombang 1, dan ini pastinya ada diskon. Diskonnya berapa? 3 juta rupiah. Nah maka dari itu yang punya adik, punya saudara, punya tetangga, punya teman ya yang kelas 6 SD pengen sekolah di sekolah yang bagus, ini tentunya harus diarahkan ke Mugaru. Kenapa kok bagus? Ya karena sekolah bagus itu ada indikatornya ya. Yang pertama, nah ini apa indikatornya sekolah bagus itu? Yang pertama adalah mewadahi bakat-bakat siswa. Nah di SMP Muhammadiyah Tigawaru ini ada 20 ekskul yang bisa diikuti dan siap mewadahi bakat-bakat siswa. Indikasinya itu. Kemudian yang kedua, yang dicari itu ada. Jadi yang dicari oleh anak-anak itu ada gitu loh ya. Nah Mugaru ini kan mau nyari apa gitu loh ya. Ada, mau hafal Al-Quran bisa, kemudian mau bahasa Inggris ada kelasnya, mau pokoknya di SMP Muhammadiyah Tigawaru itu lengkap gitu ya. Kemudian indikator yang ketiga sekolah itu bagus atau enggak itu adalah jumlah prestasinya tiap tahun. Nah tiap tahun berapa sih prestasinya? Kalau hanya 4, 5, 3 ngaku-ngaku sekolah terbaik, nah indikatornya apa kan begitu? Sekolah yang baik itu adalah sekolah yang prestasi siswa-siswinya itu banyak, dan di SMP Muhammadiyah Tigawaru banyak banget ya, bukan hanya banyak tapi banyak banget piala-piala yang sudah didapatkan. Nah dengan mendapatkan piala itu artinya kita itu bukan mengaku-ngaku terbaik, tetapi diakui yang terbaik. Jadi beda guys antara mengaku-ngaku terbaik dan diakui yang terbaik. Oke, sampai sini dulu karena ini waktunya sudah mau apel pagi ya.
ini konten pertama dan nanti apel pagi ini konten kedua. Insya Allah hari ini ada 5 konten yang siap tayang ya. Dan ini bisa dilakukan hanya oleh Mugaru. Akhirnya saya Pak Nur mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.